Saya menafsirkan, barangkali ya dalam kesimpulan saya ini ya memiliki tafsir, barangkali ini aksara Nusantara, jadi pra-India. Ya, yang saya potret itu ada 17 buah dari batu, kemudian yang ada garis lurus agak ikal itu 12 batu, itu goresannya. Kemudian letak goresan ada yang di permukaan datar umumnya, ya ada yang di pinggulnya, di pinggul itu ada 17 batu. Lalu pada ujungnya itu ada 25 batu. Saya hitung gitu ya, sambil berfoto gitu. Aksara itu dibayangkan secara imajiner, pertama yang didasarkan atas flora, yang kedua fauna, yang ketiga pada rasi gugus bintang atau benda-benda angkasa. Contoh umpamanya huruf hieroglif di Mesir, itu kan 20 tahun baru bisa terbaca ahli Perancis. Umumnya itu burung, berarti fauna, ada ular. Nah, tetapi untuk Asia Timur, Cina umumnya itu berdasarkan apakah Gunung Padang selama ini telah kita pahami secara utuh? Benarkah struktur batu, teras, dan ukiran yang ada di sana hanyalah tinggalan arkeologi semata? Atau justru menyimpan sistem pengetahuan kuno yang belum terbaca? Dalam video ini, Filolog Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bapak Undang Ahmad Darsa mengungkap temuan naskah yang menantang pandangan umum. Apakah ukiran batu berbentuk kujang sebenarnya merupakan aksara purba? Mengapa teras Gunung Padang seharusnya berjumlah 7 menurut kosmologi Sunda? Dan apa makna semua itu bagi pemahaman kita tentang peradaban masa lalu? Mari kita membaca kembali Gunung Padang, bukan hanya sebagai situs, tetapi sebagai teks pengetahuan leluhur. Dalam beberapa laporan lapangan, ditemukan batu-batu di Gunung Padang yang memiliki bentuk menyerupai kujang, senjata pusaka Sunda yang syarat makna simbolik. Kujang dalam tradisi Sunda melambangkan pengetahuan, kekuatan spiritual, dan keseimbangan kosmos. Dalam wawancara, Undang Ahmad Darsa menegaskan bahwa dalam kebudayaan Sunda kuno, simbol lebih dahulu hadir daripada aksara. Artinya, sebelum sistem tulisan berkembang, masyarakat Sunda telah menggunakan tanda, bentuk, dan simbol sebagai media penyampaian makna. Tema atau pembicaraan tentang situs purbakala Gunung Padang yang sekarang kan kembali sedang ngetren, dan para ahli sudah bicara dari berbagai disiplin ilmu, terutama ya dari disiplin ilmu geologi dengan berbagai cabang-cabangnya, spesifikasinya. Ya, karena situs juga ya para ahli arkeologi atau para arkeolog juga sudah membicarakannya ya sejak awal tahun 2000-an lah. Ahli antropologi, sosiologi, ya termasuk saya sebagai filolog, yaitu yang menekankan sebuah tafsir atau kajian berdasarkan tradisi tulis, khususnya naskah-naskah kuno, termasuk juga tradisi tulis yang berbahan keras seperti prasasti, piagam. Ada semacam kepenasaranan itu ya dalam apa istilahnya batu sebagai salah satu oponen terpenting kan keberadaan situs itu. Tentu saja ya dunia tentang batu atau tanah itu bidang kajian itunya ya para geolog. Setelah itu apakah batu itu ada jejak manusia, tentu ya arkeolog gitu. Nah, saya sebagai seorang filolog mencoba lagi ya melacak, karena filolog juga tidak lepas dari ya keterampilan yang harus dimilikinya tentang paleografi, ilmu tentang ilmu aksara kuno. Nah, ketika saya ya ke Gunung Padang ya dalam satu kesempatan tertentu, karena sudah beberapa kali terus terang termasuk dengan tim Prof Dani itu ya, saya pernah menanyakan ke beliau, Kang, kalau yang namanya fenomena asli itu batu itu yang mana? Cenah Kang, ini seperti itu ada peletuk, nah di bubur atau apa, nah itu. Tapi kalau semacam goresan ini ya tentu saja ini ada jejak-jejak peradaban atau tangan-tangan manusia. Oh begitu. Itu satu topik yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat di
batu-batu kolom di Gunung Padang itu ada jejak-jejak torehan-torehan ya, dan membentuk ada yang unik-unik begitu ya. Yang tadi salah satunya ada seperti tapak harimau, ada yang seperti dibilang orang seperti kujang gitu ya. Nah, kita sudah sudah kita lihat, kita teliti juga lah secara umum bahwa paling tidak sebagian dari torehan itu, dari bentuk-bentukan itu kelihatannya bukan alamiah gitu ya. Kelihatannya itu sepahatan, tapi saya pikir itu itu yang salah satu yang perlu diteliti lebih lanjut lah. Maka saya memotret beberapa batu dan saya membaca dari sudut pandang saya itu, apalagi tentang yang disebut center point-nya batu yang menggoreskan seperti kujang gitu ya. Nah, apakah ya pahatan tersebut merupakan simbol ornamen sakral atau justru bentuk aksara? Ya, tentu saja aksara-aksara yang selama ini ya lebih tua daripada yang kita kenal di Nusantara. Lalu saya lihat ya motif model goresan ada beberapa jenis, ada yang bulat, lonjong. Ya, yang saya potret itu ada 17 buah dari batu. Kemudian yang ada garis lurus agak ikal itu 12 batu, itu goresannya. Kemudian letak goresan ada yang di permukaan datar umumnya. Ya, ada yang di pinggulnya, di pinggul itu ada 17 batu. Lalu pada ujungnya itu ada 25 batu. Saya hitung gitu ya sambil berfoto gitu. Kemudian goresan-goresan itu ya saya punya interpretasi barangkali itu tidak semata-mata tadi, karena saya yakin kepada ahlinya, geolog, bahwa ya ini fenomena ya bukan alam geologi tapi ada sentuhan peradaban manusia. Maka saya mencoba menafsirkan bahwa goresan-goresan itu cenderung merupakan perekam simbol sistem tata bunyi bahasa yang bersifat fonologis. Ya, jadi sekarang kita mengenal ada aksara suara, aksara-aksara Nusantara dan aksara Ngalagena. Jadi silabik, itu cenderung silabik. Karena umumnya aksara-aksara Nusantara itu silabik, ka, ga, nya, ca, da, na gitu. Kalau Latin itu fonetik. A, eb, ep. Nah, itu fonetik. Jadi ada yang logosilabik, ada silabik, ada fonetik. Itu tipe aksara. Dan saya mencoba menempatkan goresan-goresan itu ya dalam tafsir saya itu mungkin goresan itu sebuah rekaman sistem tata bunyi bahasa yang mungkin berlaku pada saat itu dibangun gitu. Mungkin ya bahasa Sunda kuno atau prasasti batu tulis itu kan sudah dianggap Sunda kuno abad 15. Sementara ini kan disinyalir ya sebelum Masehi. Barangkali ini menggambarkan bahwa Sunda, khususnya umumnya Nusantara, sudah mengenal atau sudah memiliki kesadaran untuk menyimpan merekam ya sistem bunyi bahasanya dalam goresan-goresan tertentu. Katakanlah itu aksara pra-India, jadi bentuk kujang atau apa. Kemudian goresan-goresan itu ya ada yang yang sifatnya negatif, itu goresan yang ditata. Kemudian ada yang positif, itu yang menonjol, ada itu. Dan 2 atau 3 tapi umumnya negatif gitu kan, tulisan itu ada negatif, itu ditata jadi legok apa itu. Kemudian ada yang menonjol, itu prasasti sudah biasa juga ada. Selanjutnya ini masih kaitannya dengan eksistensi batu ya. Saya tidak banyak berbicara tentang itu ya, karena saya hanya menafsirkan apakah ini merupakan rekaman, karena aksara itu fungsinya merekam sistem tata bunyi suatu ya bahasa yang menciptakan aksara itu. Nah, jadi sistem simbolisasi tata bunyi bahasa itu ya biasanya bahasa itu dibayangkan menjadi bunyi, direkam menjadi aksara. Itu sesungguhnya hasil istilahnya kesepakatan secara imajiner ya komunitas yang menciptakan aksara itu ya. Dan di dunia ini ya ada 3 aksara itu dibayangkan secara imajiner. Pertama yang didasarkan atas flora, yang kedua fauna,
Yang ketiga, pada rasi gugus bintang atau benda-benda angkasa. Contoh umpamanya huruf hieroglif di Mesir. Itu kan 20 tahun baru bisa terbaca, ahli Perancis. Umumnya itu burung. Berarti fauna, ada ular. Nah, tetapi untuk Asia Timur, Cina umumnya itu berdasarkan ya tumbuh-tumbuhan, pohon bambu atau apa. Itu menurut para ahli. Dan aksara-aksara di kita, saya menduga barangkali ini ya suatu simbolisasi bunyi yang digambarkan atas gugus bintang atau benda-benda langit. Kenapa? Nah, ini juga ada alasan. Karena kita ada di daerah tropis khatulistiwa. Jadi bisa memperhatikan, oh itu untuk bunyi ka, ga, nga. Oh, kenapa Cina ya ke utara itu? Karena daerahnya Ugahari. Agak susah pasti melihat lingkungan. Dan Timur Tengah itu cenderung. Nah, kebetulan ini saya sudah bicarakan tahun 2000. Ini saya pernah konsultasikan dengan Profesor J.C. Kasparis di International Institute for Asian Study. Alhamdulillah tidak dibayangkan saya bisa bertemu seorang paleograf dunia. Usia saat itu beliau 91 tahun. Diperkenalkan saya oleh Profesor Theo, dipertemukan dengan gurunya. Lalu saya memberikan general studium untuk sosialisasi aksara Sunda di Leiden University. Jadi inilah ya salah satunya teori paleografi itu ternyata rumit, dan aksara itu menyimbolkan secara imajiner gambar-gambarnya ya lingkungan di sekitar komunitas ya manusia yang menciptakan alat rekam sistem bunyi. Karena bunyi itu kan tadi, makanya mulainya biasanya silabik itu ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, ya, ra, la, wa, sa, ha. Nah, itu ka. Jadi bunyi paling belakang. Lalu apikodental, bilabial. Itulah sistem. Jadi tidak ada aksara kaganga. Itu hampir aksara-aksara silabik susunannya seperti itu. Adapun sekarang saja Jawa Hana Caraka Data Sawala. Nah, itu kan sudah ya direka lagi gitu. Tapi awalnya itu sama. Jawa kuno itu kaganga. Saya menafsirkan barangkali ya dalam kesimpulan saya ini ya memiliki tafsir barangkali ini aksara Nusantara. Jadi pra-India. Prasasti Tarumanagara itu kan aksara Palawa. Ya kita tahu Palawa bahasa Sanskerta. Nah, lalu ke sini ada aksara Arab Timur Tengah, kemudian aksara Latin, huruf Latin. Barangkali itu. Jadi itu juga bisa ditafsirkan. Nah, ini tugas-tugas. Karena biasanya itu di mana batu yang bergores, tidak semua bergores, ditempatkan di mana. Nah, itu bisa maknanya bisa jadi candra sangkala. Karena candra sangkala itu bisa disimbolisasikan dengan gambar. Misalkan kepala, misalkan binatang buas itu biasanya itu ya bernilai angka 5, atau bayu, buta, atau ya bunyi seperti umpamanya umumnya kawi haji panca pasagi. Itu kan gugusan aksara yang menjadi kata-kata. Norak catur sagara ulan, pancawarna catur bumi. Itu susunan itu padahal itu semua kata itu mengandung makna angka. Itulah candra sangkala. Jadi di situ belum tentu bisa dibaca itu. Kenapa irit? Barangkali itulah ada ya kalender penanggalan khas. Terkait dugaan adanya aksara purba di Gunung Padang, Pak Undang menekankan bahwa kajian semacam ini harus sangat berhati-hati. Tidak semua goresan atau bentuk dapat langsung disebut sebagai tulisan. Namun ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa situs-situs sakral Sunda menyimpan sistem simbol praaksara yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu modern. Keberadaan goresan-goresan pada batu di Gunung Padang dapat ditafsirkan sebagai bentuk simbolisasi atau sistem bunyi bahasa sebuah praaksara Nusantara. Dari sudut pandang paleografi, goresan tersebut mungkin merekam sistem fonologis masyarakat masa lampau melalui simbol-simbol imajiner yang terinspirasi oleh alam, termasuk gugus bintang. Penafsiran ini menempatkan Gunung Padang bukan hanya sebagai situs ritual, tetapi juga sebagai ruang penyimpanan pengetahuan simbolik. Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka terhadap hambanya karena tidak mengikuti syariat Nabi Nuh, lalu berhembuslah angin topan dari berbagai penjuru lautan
sehingga alam dunia menjadi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Sementara itu yang mengikuti syariat Nabi Nuh ya naik ke atas perahu. Nah, jadi sebutan Gunung Padang ada kaitannya dengan peristiwa Nabi Nuh itu dalam naskah. Ruh atau atma itu menjelang naik ke ya tingkatan kesorgaan, dan disebutkan ada 7 tingkat kan tadi. Wakasning sabda yang pertama itu disebut ya Wakasning sabda, kemudian disebutnya catur loka, kemudian Sang Hyang Lengi, Sangkan Herang, Sari Dewata, Wakasning caang, Bungawari atau puncak angkasa. Disitulah bumi kancana, dan di puncak itu harus ada semacam simbolisasi pohon.